Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 kelas PPDPA dengan anggota kelompok saya sendiri Siti Wada Anissa dan rekan saya Ananda Ade Salsabila dan Aulia Melinda. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu kami akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait dengan identitas dan media sosial. Saya persilakan kepada teman saya untuk memulai presentasi. Baik, pentingnya memahami dinamika pembentukan identitas dalam era digital. Jadi, media sosial memiliki peran signifikan dalam pembentukan dan perkembangan identitas individu di era digital. Interaksi sosial, algoritma, serta ekspektasi sosial di platform digital itu mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan menampilkan dirinya. Sementara di media sosial memberikan ruang bagi eksplorasi dan ekspresi diri. Ketidaksesuaian antara identitas online serta offline juga dapat menimbulkan tantangan psikologis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika media sosial dan dampaknya terhadap identitas menjadi penting agar kita dapat mengelola identitas digital mereka dengan lebih sehat dan autentik. Kemudian tujuan dan ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu identitas individu dalam era digital tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tapi juga berkembang melalui interaksi di media sosial. Teknologi, budaya digital, dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk cara individu menampilkan diri secara daring. Media sosial juga berperan dalam pembentukan identitas diri individu, baik sebagai sarana eksplorasi maupun sumber tekanan sosial. Meskipun media sosial ini memberikan ruang ekspresi, tetapi media sosial juga memiliki resiko menimbulkan tantangan psikologis. Oleh karena itu, kesadaran dan pengelolaan identitas digital yang bijak diperlukan agar individu dapat tetap autentik dan seimbang dalam dunia maya maupun dunia nyatanya. Uh, baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait materi dari konsep dan definisi identitas, terbagi menjadi beberapa bagian pokok pembahasan, yaitu pertama membahas mengenai definisi identitas menurut berbagai perspektif psikologis, di mana dari psikologi perkembangan menurut Erik Erikson mengemukakan bahwa pembentukan identitas merupakan tugas utama pada masa remaja yang mendefinisikan identitas sebagai kesadaran akan kesatuan dan kontinuitas pribadi yang stabil sepanjang waktu, meskipun terjadi perubahan dalam konteks sosial pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutakin yang mendukung pandangan ini, kemudian menunjukkan bahwa eksplorasi dan komitmen adalah dua dimensi kunci dalam pengembangan identitas selama masa remaja. Kemudian dari perspektif atau definisi dari psikologi sosial, adapun dari menurut Henry Tajrell dan John Tamer, yaitu melalui teori identitas sosial menyatakan bahwa identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu, di mana yang dimaksud yaitu identitas sosial mempengaruhi perilaku antar kelompok dan tentunya persepsi dari setiap individu terhadap kelompok lain. Kemudian bagaimana psikologi sosial ini menyoroti bagaimana identitas dipengaruhi oleh interaksi sosial dan keanggotaan dari kelompok itu sendiri. Kemudian dari perspektif dari psikologi kognitif, di mana dalam psikologi kognitif ini berkaitan dengan bagaimana cara individu memproses informasi tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka.
proses kognitif ini kemudian melibatkan pembentukan skema diri yang merupakan struktur pembentukan mental yang kemudian nanti membantu individu dalam berorganisir dan memahami pengalaman mereka. Oke, next slide. Selanjutnya dari pembahasan dari teori identitas, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu teori identitas menurut Erikson, yaitu krisis identitas ataupun dan eksplorasi identitas, di mana menurut Erikson mengemukakan bahwa teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap ini, di mana setiap tahap menghadapkan individu pada krisis atau konflik tertentu yang tentunya harus diselesaikan untuk mencapai perkembangan yang sehat. Kemudian yang dimaksud atau yang ditujui dari pendapat dari Erikson ini yaitu pada tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan peran yang terjadi tentunya pada masa remaja dan dianggap sebagai proses periode krusial dalam pembentukan identitas diri di masa remaja. Selanjutnya yaitu identitas dari teori sosial Teichfeld dan Turner, di mana teori identitas sosial yang dimukakan oleh Teichfeld dan John Turner ini menjelaskan bahwa identitas individu sebagian besar dibentuk melalui keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Tentunya teori ini terdiri dari 3 proses mental utama yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama kategorisasi sosial, yang dimana individu mengklasifikasi diri mereka dan orang lain ke dalam berbagai kategori sosial, kemudian untuk memahami dan memetakan lingkungan sosial mereka. Tentunya proses ini membantu individu dalam menyederhanakan kompleksitas sosial dan juga bagaimana mereka menempatkan diri ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu identifikasi sosial, di mana setelah mengkategorikan diri dalam kelompok tertentu, individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tersebut, yang kemudian berdampak pada bagaimana individu melakukan konsep diri dan bagaimana mereka berperilaku. Kemudian yang terakhir yaitu perbandingan sosial, di mana menurut Teichfeld dan Turner ini, individu membandingkan kelompok mereka menjadi in-group dengan kelompok lain atau disebut out-group untuk kemudian memperoleh pemahaman tentang status yang relatif dan nilai kelompok mereka. Proses ini dapat menghasilkan bias in-group dan diskriminasi terhadap out-group, di mana sebagai upaya untuk mempertahankan identitas sosial yang positif. Kemudian dari perspektif konstruksionis tentang identitas, di mana perspektif konstruksionis ini mengenai identitas menekankan bahwa identitas individu tidak hanya bersifat tetap ataupun bersifat bawaan, di mana melainkan identitas individu dibentuk dan dikonstruksi melalui interaksi sosial, budaya, dan juga lingkungannya. Identitas dipandang sebagai hasil dari proses negosiasi dan interpretasi yang terus-menerus terjadi dari individu dan juga konteks sosialnya. Kemudian dari pendapat dari identitas dan konteks perkembangan individu, yaitu bagaimana perkembangan identitas individu dianggap sebagai proses dinamis yang berlangsung sepanjang rentan kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa, di mana setiap tahap perkembangan ini memiliki karakter dan juga tantangan tersendiri dalam pembentukan identitas. Kemudian dibagi menjadi pada masa kanak-kanak, remaja, dewasa, muda, dan juga dewasa. Adapun pada masa kanak-kanak, pada tahap ini dimulai dari bagaimana anak memulai mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Saya yang dijelaskan oleh Roman bahwa perkembangan konsep diri dimulai pada usia 2 tahun, di mana anak mulai mengenali dirinya melalui cermin, foto, ataupun rekaman video. Pada masa kanak-kanak awal, konsep diri bersifat konkret, biasanya berdasarkan pada nama, penampilan, dan juga barang milik mereka.
Kemudian pada memasuki masa kanak-kanak, yaitu masa pertengahan, terjadi perubahan dalam pemahaman diri mereka, di mana anak-anak mulai menjelaskan dirinya dengan istilah sifat kepribadian dan mulai dapat membandingkan karakteristik dirinya dengan karakteristik orang lain. Selanjutnya di masa remaja, yaitu merupakan periode krusial dalam pembentukan identitas, di mana hal ini ditandai dengan pencarian jati diri dan mulainya remaja mengeksplorasi berbagai peran sosial. Kemudian dari menurut Mutakim yang menekankan bahwa pentingnya konteks dalam pembentukan identitas remaja. Dari penelitiannya, mereka menunjukkan bahwa adanya perbedaan gaya, dimensi, dan juga status identitas berdasarkan gender dan juga kelompok usia remaja, serta berkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Di mana jika dikaitkan di era digital, media sosial dan interaksi virtual menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi konstruksi identitas remaja itu sendiri, bagaimana mereka menawarkan tantangan dan juga peluang dalam proses pencarian jati diri mereka. Kemudian di masa dewasa, pada tahap ini individu mulai menetapkan identitasnya secara lebih stabil, di mana terutama pada hal menentukan karir, bagaimana mereka mulai hubungan interpersonal, dan juga bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai pribadi. Kemudian bagaimana sesuai dengan menurut Trisani, menunjukkan bahwa pada fase ini atau masa ini masa muda, pada masa muda individu kehilangan orang tua pada masa remaja atau masa awal dewasa dapat berdampak signifikan terhadap konsep diri mereka dan juga bagaimana stabilitas emosional individu. Kemudian hal ini juga mempengaruhi bagaimana proses pembentukan identitas di masa ini melibatkan integrasi pengalaman sebelumnya dan adaptasi terhadap tuntutan peran dewasa. Yang terakhir yaitu masa remaja, di mana pada masa ini identitas pada masa dewasa cenderung lebih stabil, tetapi tetap dapat berubah seiring dengan pengalaman hidup seperti pernikahan dan juga menjadi orang tua ataupun pada perubahan karir. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai peran media sosial akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada pengaruh media sosial terhadap eksplorasi dan pembentukan identitas. Pengaruh ini terdapat dua pengaruh, yaitu pada anak dan pada remaja. Media sosial berpengaruh besar terhadap eksplorasi dan pembentukan identitas gender pada anak-anak. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube menyediakan ruang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi identitas mereka melalui berbagai representasi gender. Interaksi sosial dalam platform ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga membawa resiko seperti perundungan dan tekanan sosial. Algoritma media sosial dapat membentuk exposure terhadap anak-anak terhadap konten tertentu yang dapat mempercepat eksplorasi identitas, tetapi juga berpotensi menciptakan lingkungan yang terlalu seragam. Norma sosial dalam media sosial bisa memperkuat atau menantang stereotip gender, sehingga anak-anak perlu bimbingan agar dapat memahami identitas mereka secara seimbang. Kemudian peran orang tua juga penting, dan kebijakan media sosial itu sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung. Dengan pendampingan yang tepat oleh orang tua, media sosial dapat menjadi alat yang positif bagi anak-anak dalam mengeksplorasi identitas gender mereka. Kemudian pada remaja, media sosial berperan besar dalam pembentukan identitas remaja, terutama melalui interaksi dengan teman sebaya dan exposure terhadap berbagai norma sosial serta tren digital. Media sosial dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan konektivitas sosial, memperluas
wawasan budaya, serta memberikan ruang ekspresi diri yang lebih luas. Namun remaja juga rentan terhadap perbandingan sosial, tekanan untuk memenuhi standar ideal, dan dampak negatif seperti kecanduan serta masalah privasi. Oleh karena itu, pentingnya juga peran orang tua, pendidik, serta masyarakat sangat penting dalam membimbing remaja menggunakan media sosial dengan bijak. Literasi media dan pendidikan digital harus diperkuat agar remaja dapat memahami dan mengelola penggunaan media sosial secara sehat serta tetap menjaga keseimbangan antara identitas online dan interaksi sosial di dunia nyata. Adapun media sosial sebagai representasi diri dan pengelola impresi. Jadi self presentation presentation di media sosial memungkinkan remaja untuk menampilkan diri dalam berbagai bentuk, mulai dari menampilkan diri apa adanya atau real self, kemudian menyesuaikan diri dengan orang lain atau ideal self, sehingga menciptakan persona yang berbeda atau false self. Eksplorasi identitas ini penting bagi remaja dalam memahami diri mereka, tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan jika terdapat perbedaan besar antara identitas online dan offline. Media sosial memberikan ruang bagi remaja untuk mencari informasi tentang diri mereka, berinteraksi dengan orang lain, dan menggali pengalaman baru. Namun berkurangnya interaksi langsung dapat mengurangi kemampuan remaja dalam memahami respons sosial serta respon secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk tetap menjaga keseimbangan antara interaksi online dan offline-nya. Untuk mencapai perkembangan identitas yang sehat, remaja perlu menyadari dampak negatif media sosial, mempertahankan interaksi langsung, dan menghindari penciptaan banyak akun yang dapat mendorong mereka menampilkan identitas yang berbeda-beda. Dengan kesadaran dan bimbingan yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana positif dan pembentukan identitas remaja yang baik. Kemudian adapun konsep identitas online versus identitas offline dalam era digital, identitas individu menjadi identitas online dan identitas offline memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya dapat menimbulkan tantangan dan membangun identitas yang otentik, terutama karena tekanan sosial dan ekspektasi yang ada di lingkungan digital maupun fisik. Identitas online memungkinkan seseorang untuk menampilkan citra diri yang dikurasi, namun hal ini memicu krisis identitas ketika citra tersebut tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Sebaliknya, kalau identitas offline lebih stabil dan otentik karena terbentuk dari pengalaman langsung serta norma sosial yang dianut. Tekanan sosial dari media sosial, standar yang tidak realistis, algoritma yang memperkuat filter bubble dapat mempersulit individu dalam menyeimbangkan identitas mereka. Hal ini beresiko menimbulkan perbandingan sosial yang berlebihan serta kecemasan dan ketidakpuasan diri. Untuk mencapai keseimbangan antara identitas online dan offline, individu perlu kesadaran diri dan literasi digital, menggunakan media sosial secara bijak, membatasi konsumsi konten yang memicu perbandingan sosial, serta terlibat dalam interaksi sosial nyata merupakan langkah penting dalam membangun identitas yang sehat dan otentik. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas media sosial. Pembentukan identitas media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbandingan sosial, konsep diri, dukungan sosial, efek filter bubble, pengaruh iklan, kesehatan mental, dan kontrol pribadi.
Individu seringkali menyesuaikan diri dengan standar yang ditampilkan di media sosial yang dapat menyebabkan tekanan psikologisnya dan krisis identitas diri. Paparan konten yang terbatas oleh algoritma juga dapat mempersempit eksplorasi identitas. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memiliki kesadaran diri dalam literasi digital, serta menjaga keseimbangan antara identitas online dan offline mereka agar dapat membangun identitas yang lebih sehat dan otentik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terkait dinamika identitas di media sosial, itu pertama yaitu pembahasan dari identitas autentik dan identitas performatif, yaitu bagaimana individu membangun citra diri mereka di media sosial. Di media sosial, individu dihadapkan pada pilihan untuk menampilkan identitas autentik atau menampilkan siapa mereka sebenarnya, dan juga identitas performatif, yaitu citra diri yang ingin mereka proyeksikan atau yang ingin mereka perlihatkan. Identitas autentik merujuk pada representasi diri yang jujur dan konsisten dengan nilai, perasaan, dan juga pengalaman pribadi individu. Di mana di media sosial, individu yang menampilkan identitas autentik cenderung berbagi konten yang mencerminkan kehidupan nyata dan mereka tanpa memanipulasi berlebihan. Bagaimana pendekatan ini dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih dalam dengan pengikut atau followersnya di media sosial. Sesuai dengan menurut dari Ramadhani, bagaimana psikologi komunikator dalam media sosial membangun hubungan yang autentik dengan pengikut atau followers. Autentisitas dan komunikasi di media sosial meningkatkan kepercayaan dan kedekatan antara komunikator dan juga pengikutnya atau pengguna akun dan juga followersnya. Sebaliknya, jika identitas performatif, bagaimana dalam membangun citra diri di media sosial, individu sering berada di antara spektrum identitas autentik dan juga identitas performatif, di mana hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusannya, yaitu dari tujuan pribadi, yaitu bagaimana individu ingin berbagi pengalaman pribadi atau membangun citra pribadi untuk tujuan profesional. Kedua yaitu tekanan sosial, yaitu bagaimana individu membangun norma atau mematuhi norma dan ekspektasi dari komunitas online yang dapat mendorong individu untuk menyesuaikan citra diri mereka. Yang terakhir yaitu keinginan akan validasi, yaitu pencarian akan likes ataupun komentar positif di sosial media yang kemudian nantinya dapat mempengaruhi bagaimana individu menampilkan dirinya. Hal ini penting untuk individu agar menyadari dampak dari pilihan ini terhadap kesejahteraan psikologis dan juga hubungan sosial mereka. Kemudian bagaimana nantinya individu menemukan keseimbangan antara ekspresi diri yang autentik dan strategi formatif yang diperlukan dalam membangun dalam identitas yang sehat dan memuaskan di dunia digital ini. Selanjutnya. Next. Oke, untuk pembahasan mengenai pengaruh media sosial terhadap krisis identitas, di mana media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan remaja di Indonesia, yang dimana memainkan peran yang signifikan dalam membentuk identitas dan persepsi diri mereka. Namun, penggunaan media sosial yang intensif juga dapat memicu krisis identitas di kalangan remaja. Selain itu, penelitian dari Dania Yusri juga menyoroti bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif, tentunya seperti peningkatan kepercayaan diri individu melalui dukungan sosial dan pengakuan dari teman sebaya. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti penurunan kepercayaan diri akibat perbandingan sosial yang berlebihan ataupun cyberbully. Next.
baik untuk peran media sosial dalam pencarian jati diri dan penerimaan sosial, di mana media sosial telah menjadi platform yang dominan yang kemudian mampu memfasilitasi interaksi sosial di mana remaja aktif terlibat dalam menciptakan atau penciptaan pembentukan identitas diri mereka. Kemudian melalui media sosial, remaja dapat mengekspresikan diri, berinteraksi dengan orang lain, dan membentuk citra diri yang mereka inginkan. Namun tentunya penggunaan media sosial juga membawa risiko, yaitu tekanan sosial dan juga pengaruh negatif yang dapat mengganggu stabilitas identitas remaja. Next. Baik, untuk pembahasan mengenai studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Terus di kasus kami mengambil dua kasus pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kasus fear of missing out terhadap perilaku pubbing yang berpengaruh terhadap pembentukan identitas diri remaja. Fear of missing out atau yang biasa disebut FOMO adalah kecemasan berlebihan akan kehilangan informasi atau pengalaman berharga yang mendorong remaja untuk terus memantau sosial. Hal ini dapat menghambat refleksi diri yang sosial dalam proses pembentukan identitas. Kalau pubbing itu sendiri yaitu mengabaikan interaksi sosial langsung demi fokus pada ponsel. Seringkali merupakan akibat dari tingkat FOMO yang tinggi. Perilaku ini dapat mengurangi kualitas hubungan interpersonal dan menghambat perkembangan yang sehat. Fenomena fear of missing out dan perilaku pubbing ini memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan identitas remaja. Jadi FOMO mendorong keterlibatan berlebihan di media sosial yang dapat menghambat refleksi diri dan eksplorasi identitas. Ada studi yang menunjukkan bahwa FOMO yang tinggi berhubungan dengan harga diri rendah dan kepuasan hidup yang lebih rendah. Selain itu, perilaku pubbing yang muncul akibat FOMO dapat merusak hubungan interpersonal dan menghambat perkembangan identitas yang sehat. Karena itu, meningkatkan harga diri dan kesadaran diri pada remaja dapat menjadi langkah untuk mengurangi dampak negatif dari FOMO dan pubbing dalam pembentukan identitas diri. Kaitan pubbing dan interaksi sosial, yaitu pubbing mengabaikan interaksi sosial karena fokus pada ponsel dan dapat menghambat pembentukan identitas remaja karena mengurangi kualitas interaksi tatap muka yang memberikan umpan balik sosial yang sangat penting. Adapun kaitan harga diri, FOMO dan pubbing, yaitu individu dengan harga diri rendah lebih rentan FOMO yang mendorong mereka untuk melakukan pubbing guna mencari validasi sosial. Namun terdapat strategi untuk penguatan identitas diri, yaitu yang pertama kesadaran diri. Jadi kita dapat mengenali dampak media sosial terhadap identitas diri. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan harga diri. Jadi melalui aktivitas yang membangun kepercayaan diri tanpa bergantung pada validasi eksternal. Yang ketiga yaitu pembatasan media sosial, menetapkan waktu kapan menggunakan ponsel dan kapan tidak menggunakan ponsel untuk meningkatkan kualitas interaksi sosial. Kemudian interaksi tatap muka, berpartisipasi dalam kegiatan sosial offline untuk memperkuat identitas diri. Kemudian kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan terkait studi kasus. Kasus kedua itu cyberbullying dan body image. Nah, pada cyberbullying dan citra tubuh merupakan dua isu yang saling berkaitan dalam konteks identitas dan penggunaan media sosial.
khususnya di kalangan remaja. Media sosial seringkali menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis yang dapat mempengaruhi persepsi diri dan juga kesehatan mental pengguna muda. Selain itu, platform media sosial juga dapat menjadi medium bagi perilaku negatif seperti kasus cyberbullying dan juga body image. Nah, eee, di sini yang pertama yaitu pada cyberbullying dan dampaknya. Cyberbullying ini adalah, intimidasi atau pelecehan melalui media digital yang dapat menyebabkan penurunan harga diri, depresi, kecemasan, hingga, adanya pemikiran bunuh diri. Pada penelitian menunjukkan bahwa remaja korban cyberbullying cenderung memiliki konsep diri yang lebih rendah. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan meningkatkan risiko menjadi korban tersebut maupun pelaku cyberbullying itu. Kemudian, eee, ada studi global juga mengonfirmasi bahwa intensitas penggunaan media sosial berhubungan erat dengan keterlibatan dalam cyberbullying. Selanjutnya pada citra tubuh dan media sosial. Citra tubuh adalah persepsi individu terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Media sosial sering menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan tubuh remaja, menyebabkan ketidakpuasan dan perilaku tidak sehat seperti sering melakukan diet yang ekstrim. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan juga adanya gangguan citra tubuh. Selain itu, pada kasus ini, di media sosial juga meningkatkan risiko masalah mental. Oleh karena itu, perlunya literasi digital dan pengawasan orang tua sangat penting dalam mengurangi dampak negatif kasus ini. Kemudian yang ketiga, interaksi antara cyberbullying, citra tubuh, dan juga identitas di media sosial. Pada media sosial berperan ganda dalam pembentukan identitas remaja. Di satu sisi, platform ini memungkinkan remaja untuk mengekspresikan diri dan juga membentuk identitas sosial individu. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi arena bagi perilaku negatif seperti cyberbullying dan juga body shaming yang dapat merusak citra diri dan kesehatan mental. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial remaja selama pandemi COVID-19. Kemudian, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan gejala depresi dan kecemasan. Sementara, interaksi sosial yang positif melalui media sosial dapat memberikan dukungan emosional. Kemudian yang terakhir yaitu, strategi penanganan dan pencegahan. Pada kasus ini, untuk mengatasi dampak negatif, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu, yang pertama, adanya pendidikan literasi digital, di mana, eee, meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu tentang etika berinternet, dampak perilaku online, dan juga cara melindungi diri dari perilaku negatif di dunia maya. Yang kemudian, pada dukungan sosial, yaitu mendorong lingkungan yang mendukung di rumah maupun sekolah, di mana individu merasa aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, yaitu pada kebijakan dan regulasi, yaitu pada strategi ini diperlukan adanya implementasi kebijakan yang jelas di sekolah dan platform media sosial, di mana hal ini untuk menangani insiden cyberbullying dan juga kasus serupa lainnya, termasuk mekanisme pelaporan dan adanya sanksi yang tegas. Dan terakhir, keempat yaitu pengembangan diri positif, yaitu mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas yang membangun kepercayaan diri dan citra tubuh positif seperti melakukan aktivitas olahraga, seni, ataupun kegiatan komunitas lainnya.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari cyberbullying dan juga body image, serta mendukung perkembangan identitas yang sehat bagi individu di era digital. Next. Kemudian, adapun implikasi terkait identitas dan media sosial. Dalam era digital, media sosial telah menjadi arena utama bagi individu untuk membangun dan mengekspresikan identitas mereka. Namun, dampak dari penggunaan media sosial terhadap identitas memiliki implikasi yang luas, baik secara psikologis, sosial, maupun edukasional. Yang pertama yaitu implikasi psikologis. Di sini, eh, satu, media sosial dapat meningkatkan eksplorasi identitas, tetapi juga berisiko menimbulkan krisis identitas jika individu mengalami tekanan sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu validasi eksternal melalui like dan komen dapat mempengaruhi harga diri dan kesejahteraan emosional individu, terutama bagi remaja. Yang ketiga yaitu terdapat risiko kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, meningkatkan akibat perbandingan sosial yang berlebihan dan ekspektasi yang tidak realistis. Yang kedua, pada implikasi sosial, yaitu media sosial ini menciptakan ruang bagi individu untuk menyesuaikan diri dan norma dan juga tren digital yang berkembang pesat. Kemudian pada implikasi sosial juga eh, pada identitas online dan offline ini yang tidak selaras dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan tantangan dalam interaksi dunia nyata. Yang ketiga, pada implikasi edukasional, yaitu pentingnya literasi digital untuk membantu individu memahami bagaimana media sosial mempengaruhi identitas. Kemudian, pada institusi pendidikan perlu mengajarkan keterampilan berpikir kritis agar individu dapat menyaring informasi yang mereka konsumsi di media sosial. Terakhir, implikasinya yaitu pada pendidik dan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan dukungan bagi individu dalam membangun identitas digital yang sehat. Next. Baik, di sini pada kesimpulan terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, terdapat ringkasan temuan utama dari pembahasan, di mana media sosial memiliki peran besar dalam membentuk identitas individu, baik melalui eksplorasi diri, validasi sosial, maupun interaksi daring. Namun, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan krisis identitas, tekanan sosial, dan juga adanya perbandingan berlebihan yang berdampak pada kesehatan mental. Kemudian, faktor seperti algoritma media sosial dan tren digital turut mempengaruhi konstruksi identitas. Sementara, kesenjangan antara identitas offline dan online dapat menciptakan tantangan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, eee, literasi digital, kesadaran akan validasi eksternal, serta dukungan dari keluarga, pendidik, dan profesional psikologi menjadi sangat penting dalam membantu individu mengelola identitas mereka secara sehat. Kemudian penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang media sosial terhadap identitas, peran algoritma dalam pembentukan identitas, serta strategi intervensi yang efektif dalam mengatasi krisis identitas akibat media sosial. Yang kedua, rekomendasi bagi individu, keluarga, pendidik, dan juga profesional psikologi dalam memahami serta mengelola identitas di era digital. Yang satu, rekomendasi bagi individu, yaitu pertama, individu mengembangkan kesadaran diri dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam tekanan sosial dan validasi eksternal. Yang kedua, mengelola ekspektasi terhadap identitas online dengan menampilkan diri secara lebih autentik. Yang ketiga, membatasi konsumsi media sosial yang dapat menimbulkan perbandingan sosial yang tidak sehat. Kemudian rekomendasi bagi keluarga yaitu pertama, mendorong komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga tentang penggunaan media sosial dan dampaknya. Yang kedua, memberikan dukungan emosional dan membimbing anak-anak serta remaja dalam menavigasi atau mengarahkan identitas digital mereka.
Kemudian yang ketiga, menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri tanpa adanya tekanan dari media sosial. Kemudian rekomendasi bagi pendidik, yang pertama yaitu mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum agar siswa lebih sadar akan dampak media sosial terhadap identitas. Yang kedua, membantu siswa memahami pentingnya keseimbangan antara identitas online maupun offline. Yang ketiga, mendorong keterlibatan dalam aktivitas offline yang dapat membantu, membangun identitas diri yang lebih kuat. Kemudian ada pun juga rekomendasi bagi profesional psikologi yang bisa, eee, didapatkan yaitu, bagaimana pada profesional psikologi ini bisa mengembangkan program intervensi dalam membantu individu mengatasi krisis identitas akibat media sosial. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dalam penggunaan media sosial. Dan terakhir yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak psikologis dari media sosial terhadap identitas individu. Kemudian, dari pembahasan identitas dan media sosial ini, terdapat arah penelitian yang bisa, dilakukan, yaitu penelitian di masa depan perlu berfokus pada pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak jangka panjang penggunaan media sosial terhadap identitas individu. Studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana exposure konten digital yang berulang mempengaruhi pola pikir, preferensi, serta nilai-nilai individu dalam berbagai tahap perkembangan kehidupan. Selain itu, penting juga untuk meneliti bagaimana individu menyesuaikan identitas mereka dalam lingkungan daring yang terus berubah dan bagaimana proses ini mempengaruhi interaksi sosial serta kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, kajian mengenai peran algoritma media sosial dalam membentuk identitas individu juga menjadi topik yang krusial. Algoritma yang menyajikan konten berdasarkan preferensi pengguna dapat menciptakan filter bubble yang membatasi wawasan individu dan memperkuat pandangan tertentu. Kemudian, penelitian juga dapat difokuskan pada bagaimana algoritma ini dapat dioptimalkan untuk memberikan pengalaman digital yang seimbang, serta bagaimana individu dapat mengembangkan kesadaran kritis terhadap pengaruh algoritma dalam pembentukan identitas mereka. Eee, dengan wawasan ini, strategi intervensi yang lebih efektif dapat, dikembangkan untuk membantu individu dalam mengelola identitas mereka dengan lebih sehat di era digital yang terus berkembang. Next. Baik, semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.